Halo semua, salam semua, selamat semua. Melanjutkan analisis Capres di pemilu 2024, di mana yang akan bertarung itu rencananya ada 3. 1, Pak Anies Baswedan. 2, Pak Ganjar Pranowo. 3, Pak Prabowo Subianto. Yang sebelum-sebelumnya, video-video sebelumnya sudah kita bahas mengenai Pak Anies, Pak Ganjar. Nah, sekarang giliran Pak Prabowo. Bagaimana kelanjutannya? Ayo ikutin analisis dari Pluton. Tapi sebelumnya ingat, tonton ya. Kalau sudah tonton, di like, suka, komen juga, ngomong-ngomong lah pokoknya. Terus yang jelas subscribe. Jadi setiap subscriber itu seharusnya kalau mendoakan saya nonton. Kalau nggak nonton berarti tidak mendoakan saya, ya. Begitu. Kalau kita berdoa supaya Pak Prabowo jadi presiden, ya kita harus memilih. Tapi semua itu pilihan itu terserah kalian semuanya. Bukan terserah Pluton. Pluton cuman ngomong dan menganalisis dari sudut pandang Pluton dengan metodologi ngawurologi dan cocokologi. Sebelum kita mulai, yuk ikuti Pluton meditasi dulu. Sebelumnya saya harus udut. Sabar ya, saya udut dulu ya. Tarik nafas, kita mulai meditasinya. Yuk. Oke, saya sudah meditasi sebentar dan saya sudah menemui Pak Prabowo Subianto secara batin. Kalau langsung saya nggak bisa. Karena saya mengenal beliau tidak mengenal saya. Ya tahu, bener nggak? Tapi dari analisis ini nanti, supaya para pemirsa bisa memilih, menimbang, menikmati bagaimana seharusnya siapapun yang akan dipilih. Oke, kita mulai mengkuliti. Pak Prabowo Subianto itu juga orang yang sangat hebat, di mana sekarang masih menjabat sebagai Menhan. Sebagai Menhan pun sudah bagus lah track recordnya. Terus saya juga tidak pernah mengikuti. Yang jelas dari jejak dan track recordnya, Pak Prabowo itu paling lama berkompetisi di pencapresan ini. Dan yang kedua kandidat lainnya itu new semua. Tapi yang jelas seperti prediksi-prediksi sebelumnya, Pak Prabowo juga sepertinya akan tegak lurus dan akan melanjutkan semua apapun yang udah digariskan sama presiden sebelumnya. Begitu lah yang namanya GBHN. Garis-garis besar haluan negara. Dan Pak Prabowo itu sudah melalui masa yang sangat panjang, di mana pernah di era Pak Soeharto dan kebetulan pernah menjadi menantu. Kalau tidak salah. Semoga tidak salah. Setahu saya cuma itu doang. Dan pernah menjadi perwira atau pimpinan tertinggi Kopassus. Oh, itu track record. Dan untuk jejak-jejak yang lain-lain Pluton nggak ngerti. Nggak tahu membahas apa. Pokoknya intinya nyebut
nama Pak Prabowo Subianto. Dan sekarang didukung oleh partainya sendiri, Gerindra, dan koalisinya saya juga nggak tahu partai mana. Yang jelas nonton aja berita ya. Ini untuk sampai ngomong sampai bolak-balik 8 menit buat ngonten aja ribet rasanya. Perasaan tadi di sini tuh udah banyak yang direkam, tapi begitu di depan kamera, ampun deh, gak roh. Ya, yuk lanjut lagi merenung bagaimana nanti seandainya mereka terpilih. Ya, merenung lagi aja lah. Ingat ya, dalam pemilihan presiden kali ini pun nggak beda jauh sama bagaimana kita cari subscribe. Begitu susah, begitu mudah bagi yang mudah. Untuk yang ciri begini nih, abal-abal nekat modal nekat, nekat modal. Itu bener-bener wow, sungguh terlalu berat. Ya itulah, mungkin para kandidat itu merasakan juga beratnya bagaimana supaya terpilih nanti jadi presiden, karena banyak yang harus diomongin. Kemarin juga ada apa itu yang dinarasi itu di Mata Najwa, ketiga kandidat di tanya-tanya gitulah pokoknya, dan semuanya hebat-hebat lah. Bahkan ada metode bercermin, itu yang keren dari Mbak Najwa Shihab. Wah, pinter banget loh, karena hebat. Kagum saya sama Mbak Najwa Shihab. Kagum banget. Halo Mbak Najwa, apa kabar? Semoga videoku ini nyelip ya, tonton deh. Siapa tahu ikut-ikutan terkenal. Wah, ini udah hampir 8 menit nih. Nggak ngerti lah ngomong apa. Pokoknya yang MC, jurnalis itu profesi yang sangat hebat dan mantap. Karena tanpa mereka itu kita tidak tahu harus bagaimana mengenai berita itu. Jurnalis juga yang mencari-cari, mengkorek-korek berita, MC juga yang menyambungkan antara pendengar-pendengar dengan yang apa yang akan disusun nanti. Itu kayaknya yang MC ya. Tapi yang jelas profesi yang bagus lah, tidak ada yang tidak bagus. Apapun profesi bagus. Profesi pengangguran juga bagus. Oke lah, sekian aja untuk mengkuliti bagaimana Pak Prabowo Subianto. Untuk selebih dan lebih-lebihnya gak ngerti Brotom. Sekian dulu dari Brotom. Jangan bosan nonton, di komen, di like, di subscribe. Ya toh? Itu aja. Terima kasih untuk semua. Senang terus, mau tahu, cep. Merdeka.